Sophie, Tessa, Rensa. Simak yuk tentang teori politik birokrasi. Teori politik birokrasi dalam pembuatan kebijakan menjelaskan tentang dua peran. Yang pertama yaitu administrasi dan yang kedua yaitu birokrasi. Selanjutnya yaitu teori administrasi sebagai teori politik. Pendapat Woodruff bahwa yang pertama, ilmu administrasi publik berkisar pada serangkaian keyakinan inti untuk membatasi perkembangan teoritis. Dan yang kedua, ilmu administrasi didorong oleh filosofi politik tertentu. Dan selanjutnya yaitu visi tentang masyarakat yang baik. Yang pertama yaitu kriteria tindakan. Dan yang kedua, pertanyaan tentang siapa yang memerintah. Dan yang ketiga, pertanyaan yang bagaimana kekuasaan negara harus dibagi. Dan yang keempat, pertanyaan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Administrasi yang baik dan pemerintah yang baik dapat dicapai melalui cara yang pertama, yaitu sentralisasi dan pemusatan kekuasaan. Yang kedua, menjalankan lembaga berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang ilmiah dan masuk akal. Dan yang ketiga, menjadikan kompetisi teknis sebagai kriteria untuk menjadi pegawai negeri. Selanjutnya ada paradigma politik birokrasi. Paradigma politik birokrasi menurut Allison yaitu bahwa birokrasi memainkan politik tingkat tinggi dan biasanya memainkan permainan tersebut dengan sangat baik. Adapun model 1 yaitu model klasik yang keputusan pemerintah dapat dipahami dengan memandang keputusan tersebut. Ada model 2 yaitu paradigma proses organisasi pengambilan keputusan yang sangat terstruktur melalui prosedur operasi standar atau SOP. Selanjutnya ada politik, kekuasaan, dan organisasi. Model 3 Ellison dan teori birokrasi perwakilan mewakili dua hal kerangka politik birokrasi yang lebih dikenal dan paling banyak digunakan. Model 3 Ellison kemungkinan akan terus mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan dalam menyusun studi administratif. Namun, bukti terus menunjukkan bahwa cakupannya terlalu ambisius dan kinerjanya buruk dalam praktiknya. Sederhananya, teori ini berpendapat bahwa pegawai negeri yang mencerminkan beragam kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut ketika melaksanakan kewenangan diskresinya. Lalu selanjutnya ada jaringan dan politik birokrasi. Waldo dan Gauss memaparkan dasar dikotomi politik administrasi bahwa teori administrasi harus berbagi kesamaan dengan teori politik. Long pernah menulis bahwa tidak ada tontonan yang lebih menyedihkan di dunia administratif selain sebuah lembaga dan program yang memiliki kehidupan hukum, dipersenjatai dengan perintah eksekutif, dipertahankan di pengadilan, namun dilanda kelumpuhan dan kehilangan kekuasaan. Kemudian ada teori birokrasi perwakilan. Teori birokrasi perwakilan merupakan upaya paling eksplisit untuk mengatasi masalah utama teori administrasi demokratis yang diangkat oleh Waldo. Teori birokrasi perwakilan berfokus pada mencari cara untuk melegitimasi kekuasaan politik birokrasi dalam konteks nilai-nilai demokrasi. Prinsip utama teori ini adalah bahwa birokrasi yang mencerminkan keberagaman masyarakat yang dilayaninya akan lebih mampu menanggapi kepentingan semua kelompok dalam pengambilan keputusan kebijakan. Selanjutnya ada lagi peran birokrasi dalam administrasi publik dibagi menjadi 5. Yang pertama, perumus kebijakan publik atau pemerintah agar terwujud rasa kenyamanan, kesejahteraan, serta keadilan pada masyarakat. Dan yang kedua, pelaksana pelayanan pada masyarakat. Dan yang ketiga, pelaksana peranan pemberdayaan yaitu memperbaiki kondisi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang keempat, sebagai pelindung masyarakat dari segala gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dan yang kelima, pengelola aset negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah H, relevansi birokrasi dan administrasi publik. Hubungan antara birokrasi dan administrasi yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, birokrasi harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan harus efektif, efisien, serta responsif kepada masyarakat. Birokrasi dalam administrasi publik melayani dalam urusan surat menyurat, contohnya pembuatan KTP, KK, akte, serta sertifikat tanah, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan teori politik birokrasi dalam administrasi publik bahwasanya struktur dan fungsi lembaga pemerintahan secara signifikan mempengaruhi cara pemerintah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teori ini menyoroti pentingnya kerjasama dan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Teori politik birokrasi juga memperingatkan partai politik yang berbasis pemerintahan yang efisien dan efektif untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan organisasi dan komunikasi. Thank you.